Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang sebuah hadis tamu misterius Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis riwayat Muslim, di mana hadis ini begitu panjang. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, idh tala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, syadidu sawadis sa'r, la yura alaihi atharus safar, wa la ya'rifuhu minna ahad. Panjang hadisnya. Saya terjemahkan saja. Bainama nahnu inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar, idh tala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab, tiba-tiba muncul kepada kita laki-laki yang sangat putih bajunya, bayadis thiyab, sawadis sa'r, rambutnya sangat hitam legam. La yura alaihi atharus safar, tidak ada tanda-tanda padanya, tanda-tanda perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad, tapi tidak ada satupun di antara kita yang mengenal dia. Pemirsa, ini aneh ya. Kalaulah memang dia jauh, pasti ciri-cirinya kita tahu. The kill and the kumel and the kucel gitu ya. Karena di Arab itu perjalanan jauh, debunya banyak, luar biasa, panas. Itu. Jadi kalau dari jauh pasti ada tanda-tanda perjalanan. Loh, kok dia nggak ada? Bajunya putih, rambutnya hitam legam. Wah, berarti dia bukan orang jauh nih. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tapi yang menjadi aneh lagi, kalau dia bukan orang jauh, kalaulah dia orang dekat, tetapi mengapa tidak satu pun kita yang mengenal dia? Lalu dia pun duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia tempelkan lututnya dengan lutut Nabi, dia pegang paha Nabi dengan tangannya. Wah, begitu ya. Sahabat kaget, sahabat Umar berkata, lah kita orang dekat-dekatnya Nabi, orang-orang dekatnya Nabi, lah dia siapa nih? Tiba-tiba SKSD, sok kenal sok dekat gitu kan. Wah, siapa nih orang nih? Coba bikin gara-gara gak nih kira-kira nih? Awas lo pulang lewat mana kalau bikin gara-gara. Ternyata apa yang ditanya oleh dia, dia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kata-katanya? Ya Muhammad, wahai Muhammad. Wah, tersentaklah Sayyidina Umar. Wah, dia nyebut nama main Muhammad aja nih. Kita ya Rasulullah, dia ya Muhammad. Lalu apa yang disampaikan oleh tamu tadi? Akhbirni anil Islam, jelaskan padaku tentang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu terdiri dari 5 butir kata Nabi, yaitu syahadat, puasa, zakat, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Nah, dalam hadis itu 5 butir sebagaimana yang kita kenal. Yang membuat aneh, sahabat pemirsa TV One, itu tamu tadi ternyata berkata, sodak tak engkau benar. Wah, makin kaget Sayyidina Umar. Makin songong nih tamu nih. Udah tahu-taunya di depan Rasul, lututnya nempel, tangannya megang paha Rasul, dia tanyanya ya Muhammad, giliran udah jawab dia bener. Awas pulang lewat mana lo, bahasa kitanya begitu mungkin ya. Sahabat Umar udah makin geram nih. Lalu setelah dijawab oleh Nabi, sodak tak engkau benar. Tamu tadi bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Sekarang jelaskan padaku tentang iman. Al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari. Rukun iman itu dijelaskan oleh Nabi ada 6 butir. 6 butir ya. Lalu tamu tadi ternyata yang bertanya kepada Nabi, dia berkata dia, sodakta engkau benar. Sayyidina Umar makin geram lagi. Tamu tadi bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, jelaskan padaku tentang ihsan. Rasul menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah
engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau kenyataannya tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah sedang melihatmu. Tamu tadi berkata lagi, sodakta, engkau benar. Lalu belum habis pertanyaannya, fa akhbirni anis sa'ah, jelaskan padaku tentang sa'ah, tentang kiamat. Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, enggak ada orang yang ditanya tentang kiamat lebih tahu daripada yang bertanya. Fa akhbirni an amaratiha, kalau gitu jelaskan tentang tanda-tandanya. Lalu beliau pun menjawab beberapa tanda akhir zaman. Antalidal amatu rabbataha, seorang hamba sahaya wanita melahirkan tuannya. Bisa jadi ini proses orang bebas, orang merdeka dengan hamba sahaya wanita lahir, maka yang lahir anaknya adalah tuannya, ibunya. Atau diartikan secara majazi oleh sebagian ulama, bahwa nanti di akhir zaman banyak anak belaga kayak tuan buat ibunya. Kan ada istilah, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak kaya, orang tua jadi budak. Nah itu, kira-kira ada nggak di zaman sekarang ini? Mungkin banyak. Nah, pemirsa TV One, lalu tamu tadi pergi, tinggal kita keheran-heranan, kata Sayyidina Umar. Rasul tahu bahwa Sayyidina Umar dan teman-teman yang lain ini sangat penasaran, curious. Ini siapa nih tamu misterius ini? Rasul pun bertanya, atadri manis sa'il? Kamu tahu nggak siapa tadi yang bertanya? Sahabat Umar punya adab. Beliau berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang mengetahui. Apa kata Rasulullah SAW? Fa innahu Jibril, dia adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, ia datang kepada kalian, ia mengajarkan kepada kalian din kalian. Nah, teman-teman, pada hadis ini disebut oleh ulama sebagai hadis Jibril. Nah, Jibril atau malaikat Jibril itu bertanya tentang 3 hal. Pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman, yang ketiga tentang ihsan. Persis seperti tripod, kamera yang ditopang oleh 3 tiang itu. Kalau tripod ini salah satunya patah, maka robohlah itu kamera. Maka penting 3-tiganya ini tetap ada, Islam, iman, dan ihsan. Ponakan saya ditanya, itu rukun Islam ada berapa? Ada 5, kata dia gitu ya. Kalau rukun iman ada 6. Ditanya lagi, kalau rukun ihsan? Dia bilang, wah, dipikir Islam 5, iman 6. Kalau gitu ihsan 7, kata dia gitu ya. Wah, dia ngarang tuh. Katanya rukun ihsan 7, padahal rukun ihsan cuma 1. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, kalau tidak bisa melihat Allah, Allah sedang melihatmu. Itulah rukun ihsan. Nah, jadi ada 5, ada 6, dan rukun ihsan adalah 1. Nah, pemirsa TV One, ini sebuah potret bahwa rukun ihsan ini rukun yang paling tidak familiar dibanding 3 rukun ini. Dan rukun ihsan ini sejajar dengan rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan ini sejajar. Tapi kita lihat, anak tadi, ponakan saya ternyata berkata rukun ihsan 7. Saking tidak populernya rukun ihsan. Kita ambil contoh lagi, betapa rukun ihsan ini kalah populer dengan iman dan Islam. Ceritanya pejabat baru sambutan. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman. Selanjutnya apa? Ihsan atau sehat walafiat? Sehat walafiat, itu standarnya begitu ya. Ihsan gak disebut. Padahal ini satu paket, Islam, iman, dan ihsan. Inilah yang menopang din kalian, kata Nabi. Ia datang kepada kalian, ia mengajarkan kepada kalian din kalian. Tetapi karena yang Nabi bukan malaikat Jibril, tugas malaikat Jibril adalah bertanya kepada Nabi. Setelah bertanya, beliau barangkali transfer dengan sentuhannya itu. Sebagaimana beliau memeluk Nabi, Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Maka ketika di dalam hadis itu beliau pegang paha Nabi, bisa jadi saat itu sedang mentransfer. Yang menjadi Rasul adalah Nabi Muhammad SAW.
Yang bertugas untuk menyampaikan Rasul, maka Rasulullah yang menyampaikan. Nah, ini kadang-kadang pentingnya namanya berguru, bertransfer. Kalau sudah pandemi udah lewat, kadang-kadang santri cium tangan kepada kiainya ketika dicium tangan sambil membaca sholawat Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallam taslima, sambil dicium tangan kiai itu, ya Allah beri dia hidayah, ya Allah beri dia ilmu yang bermanfaat. Nah, begitu kurang lebih. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada suatu saat ada seorang Belanda datang ke Suryalaya, si bule itu. Istri saya juga bule juga. Buleli gitu ya. Bule. Nah, si Belanda nih, bule yang asli ini datang ke Suryalaya. Suatu saat ditanya oleh Pak Kiai Wafiuddin, bule, gitulah kurang lebih. Ente dari Belanda? Iya. Dari Belanda ngapain ke sini? Dari Belanda ya ke sini silaturahim dengan Abah Hanom. Lalu di sini ngapain aja? Ya, setelah di Suryalaya paling saya cium tangan sama Abah Hanom, berdoa, lalu saya makan pagi, nasi goreng atau apalah. Habis itu pulang. Udah gitu doang? Iya. Terus ente dapat apa? Oh, jangan salah, kata si bule gitu ya. Bule muslim nih. Setelah saya pulang ke Belanda, permasalahan-permasalahan tentang agama, itu semuanya terjawab jadinya. Nah, padahal cuman salaman, cium tangan, makan yang disediakan oleh Abah Anom, pulang loh kok bisa terjawab permasalahannya. Itulah keberkahan. Bisa jadi ketika cium tangan itu beliau sebagai seorang soleh, sebagai seorang waliullah mendoakan, ya Allah beri solusi masalah-masalahnya ya Allah, ya Allah. Nah, seperti itu sentuhan. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada 3 rukun ini. Jadi di dalam hadis Jibril ini yang disebut oleh ulama, inilah ummul hadis. Kalau ummul kitab adalah surat Al-Fatihah, ini adalah ummul hadis, induknya hadis. Loh, kok disebut induk? Iya, karena dalam hadis ini dijelaskan tentang Islam. Islam itu adalah Islam itu adalah syahadat, sholat, puasa, zakat dan juga haji. Lalu rukun iman dijelaskan di situ. Inilah big picture daripada agama Islam. Iman itu percaya Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir. Nah, gitu ya. Lalu rukun ihsan. Ini big picture daripada agama kita. Inilah ummul hadis. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ummul hadis ini ada 3 pilar. 3 pilar yang disebut, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Ada sebagian yang menganggap bahwa terakhir pertanyaan tentang kiamat 1 pilar lagi. Fikih tahawulat, tetapi ini tidak populer. Yang populer di dalam Syekh Abdul Somad Al-Falembani itu menyatakan bahwa, dan kitab-kitab lain itu menyatakan bahwa pilar agama ada 3 rukunnya, Islam, iman, dan ihsan. Rukun Islam populer, rukun iman populer, rukun ihsan kurang populer. Apa dampaknya? Nah, dampaknya kita lihat. Rukun Islam ini banyak berbicara tentang ibadah-ibadah lahiriah. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, ini cerita ibadah lahiriah. Nah, ibadah lahiriah. Rukun iman tentang pokok-pokok keyakinan. Keyakinan kita kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir. Nah, rukun ihsan bagaimana? Anta budallah dalam ibadah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Berarti rukun ihsan ini mengatur ibadah yang secara batin, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, engkau sedang dilihat Allah. Batin, aspek batin dalam ibadah. Jadi kalau rukun Islam ini aspek lahiriah, rukun iman ini pokok keyakinan, rukun Islam ini aspek batiniah. Nah, contoh, sholat. Nah, sholat. Sholat aspek lahiriahnya apa? Aspek lahiriah adalah baca Fatihah, lalu tasyahud, takbiratul ihram, salam, itu rukun lahiriah. Nah, itu sifatnya lahiriah, lalu gerakan-gerakan kita ini adalah sifatnya lahiriah. Batiniahnya apa? Keikhlasan, kekhusyuan. Nah, jadi begitu ya. Baik, ini aspek lahir, ini aspek batin. Lalu aspek lahir, ilmu apa yang membahas tentang aspek lahir dalam ibadah? Itulah disebut ilmu fikih. Nah, di beberapa bagian di Aceh dan lain sebagainya disebut fiqh.
fiqh gitu ya. Nah, kalau di Jawa fikih, fikih, fiqh, fikih, fiqh ya sama lah itu. Penyebutan saja berbeda tipis ya, BT beda tipis. Nah, ilmu fikih membahas tentang ibadah lahiriah. Nah ini, jadi rukunnya rukun Islam, bahasannya ibadah lahiriah, ilmunya ilmu fikih. Rukun iman bagaimana? Rukunnya rukun iman, bahasannya pokok keyakinan, ilmunya ilmu akidah, usuluddin, teologi, ilmu kalam. Namanya banyak. Bagaimana dengan rukun ihsan? Rukun ihsan bahasannya adalah amal batin, ilmunya ilmu apa? Sebagian orang menamakan ilmu tentang rukun ihsan ini dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Karena jiwa ini kotor dan aspek batin dalam ibadah ini memerlukan kebersihan jiwa, maka beliau-beliau para ulama menamakan tazkiyatun nafs. Ada juga yang menamakan tasawuf. Salah satunya adalah almarhum ulama Buya Hamka. Tasawuf modern. Nah, lebih populer tasawuf istilahnya daripada tazkiyatun nafs. Nah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, jadi kalau kembali rukun Islam bahasannya ibadah lahiriah, ilmunya ilmu fikih. Rukun iman bahasannya pokok keyakinan, ilmunya usuluddin. Rukun ihsan bahasannya adalah aspek batin dalam ibadah, ilmunya adalah ilmu tasawuf. Maka ketika rukun Islam, iman dan ihsan sejajar, maka begitu pula ilmu fikih, akidah dan tasawuf sejajar. Nah, bagaimana dampaknya kalau saya nggak usah tasawuf-tasawufan lah, saya nggak usah aspek batin lah, saya yang penting ibadah lahiriah saja. Nah, berapa banyak orang yang sudah puluhan tahun sholat, lalu sholatnya nggak khusyuk-khusyuk. Ini indikator apa nih? Rukun Islam udah dijalankan, rukun iman udah dijalankan, ihsannya nggak dijalankan. Kira-kira banyak nggak orang kayak gitu? Banyak sih nggak, tapi banyak banget gitu ya. Jadi saya udah sholat, udah puluhan tahun sholat, tapi kenapa nggak khusyuk-khusyuk juga? Aspek batinnya nggak diperhatikan. Nah ini aspek ihsannya, aspek batinnya, ilmu tasawufnya. Nah jadi seperti itu. Nah katakanlah begini ya, saya sholat maghrib kan waktunya dikit di sebuah masjid. Lalu di sebuah masjid saya taruh sepatu saya di situ, lalu saya sholat Allahu Akbar. Setelah sholat saya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat, ya Allah, itu sepatu mahal tuh, 700.000 baru beli kemarin di Singapura. Ya Allah, itu hilang apa enggak ya? Mana masjidnya masjid pinggir jalan lagi. Waduh, ini hilang apa enggak? Hilang apa enggak? Hilang apa enggak? Udah hilang apa belum gitu ya? Dalam sholat hatinya begitu tuh. Hatinya hilang, udah hilang apa belum? Udah hilang apa belum? Tapi dia sholatnya tetap baca. Wah, ini kalau gitu sholatnya dipercepat dah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wah, bacanya enggak usah panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Wah, begitu ya. Udah Al-Ikhlas cuma 1 ayat. Kenapa? Hatinya itu udah hilang belum, sayang banget, nyarinya susah. Bukan cuma harganya, nyarinya susah, begitu kan? Wah, sami Allahu liman hamidah. Bahkan ketika ruku sambil ngintip tuh dia. Ruku sambil ngintip. Nah, pas tuh di pintu tuh, kira-kira udah hilang belum ya? Pas diintip, alhamdulillah belum hilang, gitu kan? Nah, jadi begitu. Sami Allahu liman hamidah. Rakaat kedua juga begitu. Inna a'tainakal kautsar, Allahu akbar, begitu. Sudah selesai, baru pas dilihat alhamdulillah belum hilang, begitu kan. Pemirsa TV One, ini contoh ya. Salat secara bacaan saya benar, katakanlah begitu. Baca Fatihahnya benar. Rukun-rukunnya nggak ada yang nggak tumak ninah. Tumak ninah yang standar minimal, standar cekak itu subhanallah. Itu selama itu subhanallah. Nah itu udah minimal tuh. Jadi sholatnya cepet, 1 menit 3 rakaat misalkan begitu ya, atau 1,5 menit 3 rakaat. Wah, luar biasa nih.
Tapi kita lihat dari tinjauan ilmu fikih. Dari tinjauan ilmu fikih, apa sih yang dimaksud dengan sholat? Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa as-sholatu aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bi arkanin wa syara'ito. Nah, begitu ya. Sholat adalah rangkaian ucapan dan gerakan. Diawali dari takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukunnya. Nah, itu. Jadi yang dimaksud sholat itu apa? Dalam perspektif fikih, sholat itu ya ucapan dan gerakan. Diawali takbir, diakhiri salam. Dari takbir sampai salam, ucapannya benar, gerakannya benar, sholatnya dianggap sah. Nah, maka sholat saya yang tadi itu Allahu Akbar, inna a'tainakal kautsar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu sholatnya sah tuh, nggak ada yang salah dengan ucapan maupun gerakan dari takbir sampai salam. Perspektif fikih. Tapi bagaimana tadi kolbu saya? Kolbu saya mau tanya, wajah saya menghadap kiblat, mustaqbilal kiblat. Kira-kira tadi kolbu saya menghadapnya Allah apa sendal? Ternyata kolbu saya tadi menghadap sendal. Mungkin kolbu, ya siapa saja, mungkin Anda atau kita semua. Kolbu menghadap sendal, mustaqbilal sendal. Nah gitu ya. Ya Allah. Jadi dalam perspektif fikih ini sah, nggak ada masalah dengan sholat seperti itu. Sah semua kok, ucapannya benar, gerakannya benar. Tapi dalam tasawuf bagaimana? Aspek batinnya bagaimana? Saya tidak ingat kepada Allah. Padahal di dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk ingat kepadaku. Tadi yang ingat Allah apa sendal? Sendal, ngaku aja dah daripada bonyok. Nah jadi yang diingat sendal. Jadi secara fikih ini benar, secara tasawuf belum benar. Tuh, kalau ibadah tidak lengkap. Akidah tentunya dari awal ya, akidah ini. Kalau ibadah tidak lengkap, dampaknya begini. Jadi ibadah mah ibadah, tetapi khusyuk nggak ada. Yang khawatir berjuang mah berjuang, keikhlasan nggak ada. Nah, na'udzubillah min dzalik. Maka Imam Malik berkata, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa yang bertasawuf tapi tidak berfikih, maka dia zindik, kebatinan doang. Nah, nggak usah lah, saya nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah haji, nggak usah zakat. Sing penting eling. Nah ini, yang penting baik sama tetangga, sing penting eling kepada Gusti Pangeran, misalkan begitu ya. Nah, ada nggak yang begitu? Ada, meskipun jumlahnya sangat sedikit ya. Ini bertasawuf, batinnya oke, tetapi lahiriahnya nggak ada. Nggak ada landasan amal dia. Nah, itu. Maka nanti tangan ini akan bersaksi ini. Dalam surah Yasin ayat 65, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkata kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka pun bersaksi akan apa yang mereka lakukan. Kan ada tuh lagunya tuh. Lagu siapa ya? Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita, berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja ia melangkahnya. Nah, nanti tangan protes, ya Allah, itu yang dipakai ibadah cuman kolbunya doang ya Allah, kami nggak dipakai ya Allah, protes ya Allah, siksa dia ya Allah. Wah, begitu. Ini bertasawuf tapi tidak berfikih. Nah, lalu bagaimana yang kedua? Imam Malik ahli fikih, gurunya Imam Syafi'i berkata, waman tafaqqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa yang berfikih tapi tidak bertasawuf, fasik. Kelihatannya sholat, totonya sholatnya kosong, sholatnya cangkangnya doang, sholatnya cuman bungkusnya doang, isinya nggak ada. Nah,
unboxing. Pas dibuka unboxing isinya nggak ada. Ya Allah, inilah salatku ya Allah. Pas di unboxing sama malaikat, mana salatmu? Nggak ada khusyuk-khusyuknya. Ingatnya bukan kepada Allah, ingatnya masakan, ingatnya target, ingatnya laporan pertanggungjawaban, ingatnya sendal, ingatnya harta, nggak ada ingat kepada Allah. Pas unboxing kosong. Naudzubillah min dzalik, berfikih tapi tidak bertasawuf. Dan yang ketiga solusinya menurut Imam Malik, waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menggabungkan antara fikih dengan tasawuf, dialah yang mencapai kebenaran hakiki, tahaqqaqa. Secara lahiriah ibadahnya benar, secara batiniah ibadahnya benar. Nah, hadirin dan hadirat pemirsa TV One dimanapun Anda berada, mari kita lihat orang Indonesia yang sholat udah banyak, yang khusyuk banyak apa enggak? Nah itu. Bagaimana isi dari tasawuf? Isinya adalah kekhusyuan, isinya adalah keikhlasan, isinya adalah syukur, isinya adalah sabar, isinya adalah ridho. Kalau yang sholat udah banyak, puasa banyak, haji banyak, yang syukur bagaimana? Qalilum min ibadiyas syakur, sedikit yang bersyukur. Yang kesabaran bagaimana? Sedikit yang bersabar. Ridho bagaimana? Banyak orang stres nggak ridho kepada keputusan Allah. Begitu. Khusyuk, yang khusyuk sedikit, yang ikhlas sedikit. Berarti yang kurang fikih, usuluddin atau tasawuf. Yang kurang adalah tasawuf. Nah, jadi dari rukunnya saja sudah asing, tidak dikenal orang. Lalu ilmunya juga ilmu yang asing, apalagi prakteknya. Praktek implementasi tasawuf dalam kehidupan sehari-hari, dalam ibadah kita, baik ibadah ritual maupun ibadah kultural, kosong, sedikit, minim. Maka ketika kesabaran minim, rasa syukur minim, keridhaan minim, ketentraman batin minim, keikhlasan minim, kekhusyuan minim, berarti porsi perhatian kita tambah di sisi batinnya. Wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah sempurnakan nikmatnya lahir dan batin. Wa dharu zahiral itsmi wa batinahu. Hati-hati, jauhi dosa-dosa lahir dan dosa batin. Ada lahir, ada batin, ada lahir, batin. Lahir kita sudah cukup bagus, batin kita jauh. Maka hadirin dan hadirat pemirsa TV One dimanapun Anda berada, melalui kajian subuh ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita imbang. Karena nanti yauma la yanfa'u malu wala banun dalam surat Asy-Syu'ara 88-89, illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tiada bermanfaat anak, harta, jabatan dan lain sebagainya, illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan kolbu yang selamat, dengan batin yang selamat. Oleh karena itu, ketika kita sudah bagus secara fisik lahiriah ibadah kita sudah bagus secara akidah keyakinan kita, bagaimana dengan batin kita? Mari kita beri porsi yang lebih pada batin kita. Mudah-mudahan ibadah kita adalah ibadah yang zahir dan ibadah yang batin. Sehingga nanti kita menghadap Allah, kita serahkan amal ibadah kita, amal ibadah yang full, yang baik, yang benar, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.